Selamat pagi semua seller. Pagi-pagi, gimana kabarnya hari ini? Buat yang baru join, selamat datang. Yang udah dari tadi nunggu, terima kasih banyak udah sabar untuk menunggu. Nanti selamat datang di acara webinar Lazada dengan Jubelio. Di sini kita nanti akan bahas gimana sih cara berjualan di Lazada, kemudahan apa dan kira-kira Jubeli itu apa sih dan kemudahan memakai Jubeli itu apa gitu. Dan nanti di akhir sesi juga akan ada sharing dari sellers yang sudah berjualan di Lazada dan juga sudah pernah menggunakan Jubelio. Nah, jadi kira-kira banyak banget ilmu yang bisa dipakai di sini. Mungkin balik lagi teman-teman yang udah siap-siap pantengin layar laptopnya di rumah, bisa mulai ambil cemilan atau minuman, dibawa santai aja acaranya. Kita juga ngebawa acara juga santai, jadi menyerap ilmunya juga bisa lebih enak gitu. Nah, saya juga mau infoin, jadi untuk teman-teman yang udah partisipasi di acara ini akan mendapatkan paket khusus dari Jubelio, yaitu berupa diskon 20% untuk penggunaan service Jubelio selama 1 bulan. Nah, nanti caranya teman-teman cuma tinggal screenshot aja partisipasi teman-teman di Zoom ini, terus kemudian kirim emailnya, nanti kirim emailnya akan kita kasih di akhir acara, kemudian nanti tinggal dimasukin nama dan nomor telepon untuk dikontak. Itu kemudian satu lagi syaratnya untuk bisa mendapatkan diskon dari Jubelio adalah kita pengen teman-teman untuk absen di chatnya Zoom, jadi kita bisa tahu siapa saja yang hadir. Untuk bisa absennya itu paling teman-teman cuma tinggal kasih namanya aja, kemudian nomor telepon, kemudian email. Atau kalau misalnya Lazada bisa kasih SIID-nya atau nama toko, dan kalau teman-teman yang lain juga kalau misalnya bisa kasih nama tokonya juga gitu, jadi kita bisa tahu. Oke, jadi supaya nggak terlalu berlama-lama lagi dan nggak bertele-tele lagi, mungkin teman-teman juga udah siap-siap nih, udah siap-siap bukunya, udah siap-siap cemilannya untuk bisa nonton webinar kita. Kita akan mulai dengan sesi sharing dari Mbak Fitri ya Ramawati. Dia merupakan Lazada Channel Manager Business Development di Lazada. Jadi dia yang selalu membantu seller-seller untuk jualan di Lazada. Nah, kita akan mulai sharing dari Mbak Fitri ya. Sebentar ya. Halo. Halo. Tunggu sebentar, sepertinya. Oke. Bisa ya, kedengaran nggak suaranya? Udah kedengaran. Halo, udah kedengaran. Yes. Oke, halo teman-teman semua. Apa kabar? Selamat pagi. Masih semangat ya? Layar saya blank. Ada? Ada ya, sebentar. Di aku nggak kelihatan sih. Aku lihat nanti aku masuk lagi boleh. Soalnya tadi pas nggak ada videonya aku sih kelihatan, cuma sekarang nggak kelihatan sama sekali. Oke, sebentar. boleh. Check my connection.
Oke. Udah ada. Sip. Aku bisa langsung mulai atau gimana nih, Mas Abi? Silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Mulai. Oke, terima kasih. Halo teman-teman semua. Selamat datang di webinar kali ini kerjasama Lazada Indonesia dengan Jubelio. Sebenarnya mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang udah penjual di Lazada ya. Tadi Mas Abi udah sempat info ya kalau misalnya udah penjual di Lazada bisa taruh informasinya, SID, email atau nama tokonya di kolom chat. Bener ya Mas Abi ya? Betul. Oke, tapi mungkin ada juga teman-teman seller yang belum penjual Lazada nih. Boleh info nggak nih yang belum jualan di Lazada? Jadi biar kita bisa tahu, kita bisa sharing. Dan saya juga akan sharing tentang apa sih keuntungannya penjual di Lazada. Nah, untuk penjual-penjual yang ada di Lazada, mungkin ini sekedar reminder kali ya. Apa-apa aja benefitnya yang mungkin kadang-kadang kelupaan nih untuk kita pakai gitu. Kadang-kadang fokus gitu sama harga, sama produk. Justru kita lupa nih untuk keuntungan-keuntungan yang lain yang kita mau share gitu. Nah, jadi hari ini aku akan menginformasikan keuntungan-keuntungan untuk teman-teman sebagai penjual baru di Lazada khususnya. Kenapa penjual baru? Karena kami memang punya dua tipe penjual. Penjual yang memang sudah existing sama penjual yang masih 90 hari. Nah, jadi kalau penjual baru itu akan terasa sekali benefitnya. Apa sih bedanya sama kompetitor gitu, sama platform-platform marketplace lainnya, ya kan? Nah, boleh di next, Mas Abi? Saya kasih background sedikit ya soal agenda kita untuk setengah jam ke depan. It's only like 35 minutes sih rasanya. Nah, jadi saya akan bercerita sedikit tentang bagaimana Lazada. Terus apa sih, bagaimana sih caranya kita membawa bisnis baru untuk produk yang kita punya, untuk tokonya kita, untuk brand kita, untuk item-item yang kita jual gitu. Dan apa yang perlu kita lakukan ketika mau menjadi sellernya Lazada. Next. Oke, next. Nah, sedikit kisah tentang Lazada. Saya mau bercerita sebentar. Jadi, Lazada itu udah ada di Indonesia sejak tahun 2012. Nah, mungkin teman-teman di sini, apalagi yang udah pernah jualan online, mau itu di Lazada ataupun non Lazada, mungkin teman-teman ingat soal Harbolnas, Hari Belanja Online Nasional. Nah, salah satu inisiatornya adalah Lazada Indonesia untuk Harbolnas ini. Nah, waktu itu 2012 kita menjadi pionir untuk Hari Belanja Online Nasional, di mana sampai tahun ini kita sudah melakukan ke-8 kalinya ada Hari Belanja Online Nasional yang nanti akan terjadi di tanggal 11 November dan 12 Desember gitu. Jadi ini adalah momentum terbesar dan momentum terbaik teman-teman untuk bisa menikmati megahnya gitu ya, megahnya campaign yang dilakukan oleh Lazada Indonesia gitu. Nah, jadi ketika perjalanannya Lazada itu sendiri terjadi, kita banyak banget improvement, banyak banget perkembangan gitu. Dari kita cuma awalnya hanya retailer, lalu kemudian kita menjadi Lazada Marketplace di 2013, kita memperkenalkan sistem marketplace. Lalu kita juga punya kurir sendiri, bahkan kita sebut mereka namanya Lazada Express. Nah, di mana Lazada Express ini adalah kurir yang memang mengantarkan sesuai dengan hanya untuk order-order Lazada aja gitu. Jadi cepat banget. Nah, lalu kita juga berintegrasi dengan Alibaba supaya sistemnya kita juga semakin bagus, kita mengadopsi sistem Alibaba, dan sampai pada akhirnya kita punya last mall nih di Indonesia, gitu, mall terbesar secara online yang ada di Asia Tenggara. Nah, 2018 kita memiliki inisiasi dengan program pemerintah, 2020 kita memiliki inisiasi dengan program pemerintah untuk membantu nih UKM-UKM gitu. Nah, untuk teman-teman yang memang udah punya bisnis, kita juga ingin nih mengembangkan lagi bisnisnya teman-teman melalui Lazada Indonesia gitu. Selanjutnya Mas Abi. Nah, dari Lazada sendiri kita memiliki
misi yang sangat jelas, yaitu mempercepat kemajuan Asia Tenggara melalui e-commerce dan teknologi. Jadi kita memiliki banyak sekali teknologi yang nanti saya akan jelaskan ke teman-teman sekalian untuk mempermudah teman-teman memajukan bisnisnya, memajukan tokonya di Lazada Indonesia. Next. Dari visinya sendiri, kita berusaha untuk mendukung UMKM di Asia Tenggara, melayani 300 juta pelanggan, dan menciptakan lapangan pekerjaan di e-commerce. Nah, kenapa sih 300 juta pelanggan? Emang penduduk di Indonesia berapa, Mbak Fit? Gitu. Kita punya misi dan visi Asia Tenggara, di mana di satu titik suatu saat nanti kita juga ingin melayani penjual-penjual yang ada di negara tetangga. Jadi kalau misalnya kita bisa jualan barang-barang kita ke Malaysia, atau nggak cuma kita nih yang beli item Malaysia, tapi orang Malaysia juga bisa loh beli baju Muslim, orang dari Indonesia dia juga bisa beli perabot dari negara Indonesia gitu. Itu ada sesuatu yang akan kita kembangkan ke depannya. Next. Ini adalah salah satu gerakan bersama pemerintah yang coba kita lakukan dan kita kembangkan secara terus-menerus. Kita punya webinar. Nah, salah satunya kita punya webinar dengan Jubelio ini. Jadi Jubelio memang bukan bagian dari pemerintah, tapi ada bentuk dari kerjasama kita untuk membangun UMKM di Indonesia. Next, Abi. Oke. Nah, sekarang saya mau jelasin sedikit tentang membawa bisnis baru di Lazada. Kenapa sih kita harus mengingatkan diri lagi kenapa sih harus jualan di Lazada? Nah, kenapa harus jualan di Lazada? Alasannya sangat jelas. Next. Kita punya yang namanya end-to-end service, di mana top bottom-nya kita itu top bottom dari bisnis itu kita persiapkan. Kita cari customer-nya, tapi kita juga memastikan bahwa operational dari seller itu ada. Jadi pada dasarnya semua bisnis, semua pergerakan ekonomi itu membutuhkan customer. Nah, di Lazada kita memiliki jutaan potensi customer on daily basis. Jadi dalam satu hari itu tuh banyak banget potensial customer yang masuk ke aplikasinya Lazada. Nah, di atas dari demand, setelah ada kebutuhan customer, berarti kita membutuhkan kebutuhan ekosistem yang solid gitu, ekosistem yang teknologinya sudah terbukti, teknologinya reliable, kita punya ekosistem yang membantu semua seller dalam segala jenis kebutuhannya, mau itu kebutuhan finansial, mau itu kebutuhan operasional, maupun itu kebutuhan sourcing, bahkan kita akan mencoba membantu dari sisi Lazada sendiri. Bahkan sampai day-to-day operation-nya kita membantu. Kita memberikan solusi logistik bebas repot. Teman-teman perlu drop off tanpa perlu bayar apapun itu biaya pengirimannya. Teman-teman tidak ada biaya lagi tersembunyi. Semua biaya kita selalu sampaikan di awal gitu. Tidak ada tambahan biaya untuk menikmati feature tertentu. Tidak ada tambahan biaya untuk menggunakan benefit tertentu yang ada di Lazada gitu. Nah, yang terakhir adalah kita mengajak seller untuk lebih berkembang. Kita memberikan informasi tentang analisa bisnisnya. Gimana sih caranya teman-teman berbisnis di Lazada? Karena untuk tahu root bisnisnya, untuk mengenali bisnisnya, untuk mengenali marketnya, itu penting banget. Dan di Lazada hanya kita yang punya informasi bisnis ini secara gamblang dan terbuka kita sampaikan kepada seller. Selanjutnya, Mas Abi. Di Lazada, yang tadi saya bilang, kita punya jutaan potensi penduduk, jutaan potensi customer. Pengunjung per bulan aja bisa sampai 30 juta lebih. Nah, jadi apalagi nih menjelang mega campaign seperti 11-11 dan 12-12. Teman-teman bisa bayangin betapa megahnya nih persiapannya kami dari Lazada Indonesia untuk memperkenalkan. Bahkan kita punya 3 brand ambassador nih untuk Lazada Indonesia. Kenaikan jumlah pembeli per tahun pun bisa naik sampai 2 kali lipat.
apalagi di zaman pandemi seperti ini ya, banyak orang yang nggak bisa keluar rumah, opsinya adalah belanja online. Order seller sendiri itu juga naik berkali-kali lipat. Hampir kita bisa bilang semua seller yang ada di Lazada Indonesia itu memiliki kemampuan, memiliki posibilitas untuk menerima traffic yang sama selama mereka mengikuti step yang kita udah berikan gitu. Jadi ada journey-nya nih buat teman-teman seller baru khususnya. Jadi untuk teman-teman seller yang udah jualan di Lazada, jangan lupa kita punya stages-nya, kita punya banyak cara untuk bisa mengembangkan lagi bisnisnya kita. Salah satunya nanti dengan sharing session dengan Jubilio. Next, Abi. Untuk teman-teman penjual, mungkin ini sekedar reminder ya, dan informasi juga untuk teman-teman penjual baru bahwa profil penjual di Lazada Indonesia adalah 54% untuk jenis kelamin pria dengan usia 18-35 tahun. Saat ini pembelian tertinggi itu adalah dari produk rumah tangga atau home living. Dan untuk kontribusi penjualan terbesar, artinya dari sisi revenue terbesar adalah dari sisi fashion. Jadi teman-teman yang jualan fashion, teman-teman jualan yang produk home living, marketnya ada banget nih di Lazada. Yang penting kita harus tahu gimana sih kita bisa melakukan bisnis di Lazada. Itu yang paling penting. Bisnis di satu tempat belum tentu bisa kita replicate di tempat yang lain. Jadi kita harus tahu, paham banget ketika kita menjadi penjual di Lazada, kita berkomitmen sama Lazada. Oke, aku mau jualan sukses di Lazada. Apa aja sih yang aku perlu lakuin? Karena dari Lazada kita punya 8 benefit utama yang kita sediakan untuk semua penjual. Ini semua penjual otomatis akan punya ini. Dari day zero, dari hari pertama, mereka bergabung di Lazada. Boleh dilanjut, Mas Abi? Apa aja sih benefitnya? Kenapa aku bisa bilang bahwa kita punya banyak banget benefit di Lazada? Nah, jadi eksklusif benefit ini akan langsung terasa ketika penjual itu baru bergabung di Lazada. Kita punya 8 keunggulan, 8 kemudahan fasilitas yang langsung kita berikan secara gratis di muka untuk penjual-penjual. Jadi teman-teman yang udah jualan lama, coba diingat nih, kita udah pernah dapat ini belum ya? Gitu. Kalau belum, coba nih kita kulik sedikit kenapa kok bisa belum dapat ini ya. Kita punya namanya daftar gratis. Menjadi penjual di Lazada itu nggak pakai biaya. Tidak ada biaya sama sekali. Jadi kalau teman-teman ditelepon sama orang yang bilang, oke, saya bantu jualan di Lazada, saya bukain tokonya, tapi bayar ya Pak ke saya, bayar ya Bu ke saya, itu udah pasti fraud. Nggak ada biaya apapun untuk jualan di Lazada. Untuk daftar nggak ada. Untuk produk listing nggak ada. Semuanya gratis. Ya. Lalu kita punya kursus online. Nah, kursus online ini pun untuk penjual baru kita kasih guidance. Kita punya 2 kursus wajib untuk penjual baru yang harus penjual baru ikutin. Jadi nggak kayak bingung gitu mau kemana. Jangan sampai ada yang kehilangan arah. Jadi teman-teman yang baru join, baru jadi penjual di Lazada, kita punya 2 kursus baru, 2 kursus online yang kita siapkan untuk penjual baru setiap hari Selasa. Setiap hari Selasa, di situ ada 2 episode 1 dan episode 2. Jadi mirip kayak sinetron ya. Nah, tujuannya adalah apa sih? Tujuannya adalah untuk memberikan informasi nih ke teman-teman seller, apa-apa aja sih yang harus dikerjain ketika aku baru daftar di Lazada. Nah, lalu yang ketiga, kita punya solusi multi warehouse. Nah, ini paling nyaman buat teman-teman yang punya production di beberapa tempat atau punya storage di beberapa tempat. Jadi kalau misalnya nih, Mbak, aku punya toko sebenarnya cuma 1, tapi gudangnya 2 nih. Yang satu katakanlah di Salemba, yang satu katakanlah di Priok. Gimana ya Mbak? Nanti barangnya kalau dari mana ya Mbak? Alamat mana yang aku harus masukin? Nah, Lazada memberikan solusi multi warehouse ini. Jadi mau kirim dari gudang mana aja bisa. Nah, semua ini udah ada di dalam seller center Lazada. Jadi tidak ada manual assignment, tidak ada manual information kepada kita gitu. Semuanya udah ada di Lazada.
Nah, lalu yang keempat, kita ada gratis ongkos kirim, di mana kita memberikan subsidi ongkos kirim untuk penjual-penjual baru, supaya pembeli itu bisa menerima benefitnya ketika mereka berjualan di Lazada. Jadi, barang barunya teman-teman itu sudah langsung terima subsidi ongkos kirim dari Lazada. Ketika ada customer yang beli, meskipun itu barang baru, dan teman-teman belum ikut promosi apapun, belum bikin promosi apapun, terus ada yang beli, barang itu tuh udah kena subsidi ongkos kirim dari kita. Jadi kesempatannya sama besarnya dengan kesempatan teman-teman seller yang udah existing di Lazada. Ya. Lalu yang kelima ada logistik bebas repot. Nah, ini yang paling menarik nih teman-teman seller, karena gini, kita itu memberikan kemudahan untuk teman-teman seller mengatur stok tanpa memikirkan gimana caranya mengemas, mengirim, dan mereturn. Itu kita punya yang namanya sistem fulfillment by Lazada. Jadi teman-teman bisa titip barang di gudangnya Lazada. Atau kalau teman-teman mau, ya udah Mbak, karena aku udah punya gudang, aku kirim sendiri aja. Nggak apa-apa, kita punya opsinya. Teman-teman bisa drop off ke titik-titik tertentu yang kita udah tentuin dari Lazada yang paling dekat dari teman-teman. Jadi biasa jaraknya kurang dari 2 kilo dari lokasinya teman-teman punya gudang. Atau ada juga nanti kurir yang pick up kalau misalnya udah memenuhi kuota tertentu gitu. Jadi semua logistik itu kita yang ngatur. Jadi teman-teman hanya perlu packing dan tinggal taruh, atau packing dan nanti ada yang ngambil. As simple as that, sesimpel itu. Nah, mungkin memang ada kriteria-kriterianya untuk teman-teman bisa memanfaatkan kurir logistik ini. Lalu ada juga konsultasi bisnis gratis. Nah, ini sangat menarik untuk bisa tahu apa sih yang terjadi di toko saya di Lazada, gimana sih saya bisa tahu lebih banyak lagi. Lalu ada juga dukungan komunitas dan fitur seller baru. Boleh di next, Mas Abi? Nah, jadi kalau teman-teman join nih di Lazada, Lazada itu punya ekosistem yang saling membantu, saling support. Ya, kita sebutnya end-to-end ekosistem. Kita ketika teman-teman udah daftar nih, dan daftar itu hanya butuh 1 menit di Lazada, karena cuma butuh nomor telepon dan alamat email. Ketika teman-teman udah daftar, teman-teman langsung punya akses terbuka untuk 3 ekosistem kita. Yang pertama adalah Lazada University, yang kedua adalah Lazada Club, dan yang ketiga adalah Lazada Service Marketplace. Apa sih mereka? Siapa sih mereka? Boleh kita lanjutin? Next. Oh, oke. Nah, ketika teman-teman bergabung di Lazada, maka teman-teman akan punya kemampuan untuk melakukan semua fitur yang memang kita sediain. Kita punya campaign. Ada campaign besar, ada campaign kecil, ada campaign mega. Dan campaign itu bisa langsung diakses sama teman tanpa biaya apapun. Begitu buka, upload produk, katakanlah minimal 10 ya, jangan cuma 1 gitu. 10 sampai 30 lah minimal. Nah, teman-teman udah akan punya nih akses untuk berbagai macam campaign Lazada. Dan jangan lupa, untuk penjual baru itu akan selalu punya campaign akhir pekan. Jadi kalau teman-teman buka nih aplikasi Lazada, setiap Sabtu dan Minggu kita itu punya bazar Sabtu Minggu, BSM. Bazar Sabtu Minggu ini semua penjual baru itu pasti punya akses ke situ, dan hanya penjual baru yang bisa masuk di campaign itu. Jadi ini untuk teman-teman seller suatu kesempatan besar untuk bisa menaikkan traffic atau mendapatkan pengunjung ke tokonya. Lalu kita juga punya support inkubasi, kita punya journey, kita punya program selama 3 bulan ke depan. Untuk apa-apa aja sih yang perlu teman-teman baru kerjain. Ada step pertama sampai step ke-7. Nah, masing-masing step kita udah ada guidance-nya tuh. Benefit-nya apa kalau ngerjain itu. Apa yang perlu dilakukan kalau kita mau melakukan, kalau kita mau mengambil journey yang ini. Nah, hal seperti itu kita udah siapin secara jelas dan secara sequence di sistem Lazada Seller Center. Lalu kita juga punya shipping yang mudah dari Lazada e-Logistik. Jadi ini yang tadi saya bilang, kita punya kurir yang bisa pick up, atau teman-teman tinggal drop off. Jadi tinggal taruh barangnya ke drop off point terdekat gitu. Nah, lalu ada juga fitur promo. Jadi selain campaign, teman-teman punya akses yang sama untuk melakukan live streaming, untuk akses flash sale. Cuma mungkin kalau flash sale teman-teman akan merasa susah banget sih dapatnya, tentu karena flash sale kan
spot terbagus nih gitu, ada di halaman depan, langsung kelihatan, harganya tentu harus murah, stoknya tentu harus banyak gitu. Nah ini memang engagement yang menarik gitu, tapi nggak serta-merta hanya ini yang bisa kita jadikan nilai jual gitu buat toko kita sukses. Enggak, kita bisa melakukan last live kok. Apa sih last live? Last live itu live streaming, tapi di aplikasi Lazada. Kalau teman-teman live streamingnya di Instagram bisa juga, tapi belum tentu bisa jualan karena nggak bisa add to cart. Tapi kalau teman-teman live streamingnya di Lazada, teman-teman bisa langsung nih masukin produknya dan bisa langsung jualan. Nah, lalu Lazada kita juga punya Power of Five. Jadi ini itu adalah tools yang disediakan oleh Lazada atau feature-feature yang disediakan oleh Lazada secara gratis. Jadi teman-teman seller bisa langsung ikut nih, bisa langsung memanfaatkan. Gimana caranya sih saya memanfaatkan customer itu yang chat sama saya? Gimana caranya saya engage sama mereka supaya mereka bisa jadi pembeli di Lazada? Nah, misalnya ada juga kita punya yang namanya feature store deco. Nah, kalau toko-toko offline kan pasti di deco juga kan tokonya. Dibikin tema, misalnya lagi mau Natal, temanya Natal. Lagi mau Halloween, temanya Halloween. So, ketika kita jualan online, kita juga harus memikirkan nih tema toko kita apa ya, produknya apa nih yang aku mau launching. Jadi kita perlu kasih temanya. Teman-teman harus bisa step up nih, harus bisa melangkah atau berpikir lebih untuk jualan online. Nah, lalu yang terakhir kita punya namanya business analysis. Ini adalah satu-satunya feature yang dimiliki oleh marketplace di Indonesia. Jadi business analysis ini memberikan informasi terkait penjualan toko dan memberikan update secara real time setiap hari. Fitur ini diberikan secara diberikan secara gratis oleh Lazada. Jadi teman-teman nggak perlu bayar sama sekali, nggak perlu ada account manager untuk tahu seperti apa sih penjualan toko saya, karena teman-teman bisa langsung ngecek sendiri gitu. Teman-teman bisa ngecek, oh produk mana sih yang lagi dicari, produk mana sih yang justru lebih banyak penjualan, atau produk mana sih yang banyak dicari tapi nggak kebeli gitu. Berarti ada yang salah dong sama produk kita. Kenapa dicarinya gampang tapi nggak dibeli gitu. Atau misalnya produknya gampang dibeli tapi susah dicari gitu. Nah, itu yang harus kita kembangkan lebih jauh melalui bisnis analisis dari Lazada Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya, Mas Abi. Next. Ini adalah salah satu ekosistem di Lazada, Lazada University. Jadi kalau seperti webinar saat ini, biasanya dikondak juga oleh tim Lazada University. Kita memberikan banyak banget tips and trick buat teman-teman seller. Gimana cara naikin traffic toko, ini paling menarik. Gimana sih supaya toko saya makin banyak pengunjungnya. Dan mengkonversi jadi pembeli, nggak cuma didatengin doang, tapi barang kita dibeli. Ini adalah kegiatan wajib dari Lazada Indonesia yang selalu kita berikan kepada teman-teman seller. Jadi kalau teman-teman seller kemarin yang mungkin udah ada join di Lazada, kita sempat punya yang namanya level up. Jadi level up itu adalah kegiatan tahunan dari Lazada University untuk memberikan edukasi kepada teman-teman seller menjelang mega campaign-nya Lazada. Jadi apa-apa aja yang teman-teman seller perlu persiapkan. Nah, untuk teman-teman yang seller yang belum join Lazada, jangan khawatir. Lazada University selalu ada untuk membantu kita mengerti dan mempersiapkan diri menuju campaign 11-11. Gitu. Jadi harus join sekarang kalau belum, karena nanti teman-teman masih bisa mendapatkan benefit dari mega campaign 11 November dan 12 Desember. This is the biggest opportunity buat teman-teman. Ini ada opportunity terbesar yang datangnya itu cuma setahun sekali gitu. Jadi ketika teman-teman bisa ngerasain besarnya impact dari 11-11 ini, teman-teman juga akan ngerasain imbasnya sesudahnya. Jadi ini bukan one moment aja, tapi ini adalah trigger untuk next momentum. Gitu. Next, Abi. Lalu kita juga ada Lazada Community. Mungkin teman-teman nggak semuanya ada di Jakarta ya, ada juga yang ada di kota-kota lain. Nah di Lazada Indonesia kita punya namanya Lazada Community, di mana kita punya 26 kota Lazada Club yang akan membantu teman-teman untuk sharing nih. Jadi kayak ada kesulitan nih untuk operation, ada kesulitan nih buat upload produk. Nah teman-teman seller yang mungkin
udah lama bisa saling membantu gitu untuk kasih tahu, oh harusnya gini sih Mbak, harusnya gitu Mas gitu. Nah ini adalah bentuk support dari kami untuk membantu seller-seller yang mungkin nggak punya account manager. Jadi istilahnya gini, kita nggak perlu menunggu bantuan orang lain untuk bisa tumbuh lebih besar. Nah, jadi kita memberikan semua ekosistemnya untuk teman-teman seller. Nah, ekosistem yang terakhir adalah Lazada Service Marketplace. Next. Di mana Lazada Service Marketplace ini adalah end-to-end service untuk teman-teman. Jadi layanan untuk semua kebutuhannya teman-teman. Ada banyak banget partner yang handal yang kita udah kuret, yang udah kita kurasi ya supaya kita bisa menjaga kualitas partnernya kita, hasilnya juga terukur sebelum dan sesudah penggunaan dari servis mereka, lalu kita juga menjamin harga yang terjangkau. Banyak sekali Lazada service marketplace yang kita sediakan di platform kami gitu. Jadi teman-teman butuh pinjaman modal ada, teman-teman butuh last live influencer nih, aku nggak berani ngomong Mbak di depan kamera, ada nggak sih yang bisa bantu saya untuk live streaming? Kita juga punya influencernya. Bahkan untuk foto dan videografi kita juga ada. Gitu. Nah, salah satunya juga untuk sistem manajemen toko online. Nah, nanti dijelaskan lebih lanjut sama rekan dari Jubelio. Sampai sini ini adalah ini adalah keuntungan-keuntungan yang kita berikan kepada penjual baru. Nah, selanjutnya saya akan jelasin sedikit tentang bagaimana sih menjadi penjual di Lazada untuk teman-teman yang mungkin belum join di Lazada ya, gitu. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman perlu bantuan, tinggalin aja alamat emailnya di grup chat, karena kita juga punya tim lagi yang akan membantu teman-teman untuk guidance ketika teman-teman nanti mau sign up di Lazada kalau memang dibutuhkan. Karena kemarin kan udah ada yang isi form ya, gitu. Nah, gimana sih caranya jualan di Lazada? Caranya menjadi penjual di Lazada. Next, Mas Abi. Yang pertama, tentu kita harus daftar ya. Nggak mungkin kita mau jualan tapi kita nggak daftar dulu di Lazada. Nah, jadi kita harus daftar nih. Daftarnya di mana? Di lzd.co/menjadi-seller. Nah, di halaman ini, teman-teman hanya perlu mengisi formulir. Formulirnya sangat simpel. Tentu ada beberapa sistem keamanan yang kita terapkan. Ada OTP dan ada password yang harus teman-teman masukin. Nah, itu adalah bentuk sekuritas yang kita coba lakukan supaya menghindari fraud dan seller atau robot gitu ya, yang mencoba untuk menjadi penjual-penjual di Lazada. Nah, pendaftaran ini hanya membutuhkan waktu 1 menit. Setelah daftar, teman-teman bisa langsung upload produknya. Kita memang memiliki ketentuan untuk teman-teman melengkapi dokumen, tapi nggak harus right away, nggak harus langsung. Teman-teman masih punya waktu untuk melakukannya. Nah, setelah teman-teman daftar, teman-teman bisa ikut pelatihannya. Jadi kita ada pelatihan yang tadi saya sebutkan. Pelatihan untuk penjual baru itu ada 1 kali dalam 1 minggu dan wajib untuk seller baru itu ada 2 pelatihan. Jadi kalau teman-teman udah ikut episode 1, berarti teman-teman bisa harus lagi ikut episode 2 untuk tahu informasi yang lebih banyak soal Lazada gitu. Lalu yang ketiga, kita punya panduan penjual baru. Panduan penjual baru ini benar-benar sudah dikurasi sesuai dengan kebutuhan seller. Jadi mungkin teman-teman seller hari ini yang daftar hari ini sama teman-teman seller yang daftar seminggu yang lalu mungkin beda nih journey-nya gitu. Karena kebutuhannya udah berbeda untuk seller yang usia seminggu dan seller yang usia 1 hari. Seperti itu. Next, Mas Abi. Jangan sungkan ya kalau mau bertanya langsung aja di grup chat, nanti kita bantu balas. Lalu ini adalah bentuk formulirnya yang tadi saya jelasin. Kalau teman-teman udah masuk ke lzd.co/menjadi-seller, lzd.co/menjadi-seller, teman-teman akan masuk ke form yang seperti ini. Jadi ketika teman-teman mendaftar, harus dipilih jenis akunnya, perorangan atau perusahaan. Karena akan berbeda dokumen yang kita butuhkan untuk melakukan melakukan validasi atas tokonya. Gitu. Jadi kalau dokumen untuk tipe seller perorangan, maka seller wajib melaporkan identitas diri, yaitu KTP atau paspor yang masih berlaku, dan cover depan buku tabungan. Nah, kenapa sih kita melakukan ini? Ini adalah bentuk preventif dari Lazada Indonesia
untuk mengurangi ancaman-ancaman dari penjual-penjual yang tidak bertanggung jawab, gitu, fraudulent seller, scammer. Nah, kita preventif dari awal. Lalu, kalau untuk tipe seller yang perusahaan, maka teman-teman penjual, teman-teman seller wajib, sekali lagi, wajib melampirkan dokumen NIB dan izin usaha dari OSS. Jadi udah bukan SIUP yang lama ya. NIB dan izin usaha dari OSS yang berlaku dan bagian atas rekening koran atau account statement. Kalau misalnya rekening korannya nggak ada, mau pakai rekening pribadi boleh, tapi rekening pribadi ini atas nama penanggung jawab yang ada di surat izin usaha tersebut. Jadi kan kalau di surat izin usaha itu ada penanggung jawabnya tuh. Nah, kalau teman-teman mau pakai rekening pribadi, maka pakai rekening pribadi yang ada di izin usaha itu namanya. Kalau namanya beda pasti kita tolak. Gitu. Nah, lalu penjual juga wajib menggunakan data keuangan atau rekening bank account-nya, bank account name-nya, ya rekening bank, nama pemilik rekening itu harus sama dengan nama penanggung jawab yang ada di identitas. Yang tadi saya bilang kalau misalnya perusahaan tapi pakai perorangan, berarti harus pakai perorangan yang disebutin di izin usahanya. Tapi kalau misalnya jenisnya perorangan, bukan perusahaan, nama nomor rekening sama nama di KTP itu harus sama, nggak bisa beda, gitu. Nah, penjual juga wajib menyetujui perjanjian marketplace dan perjanjian logistik. Nah, jadi ada tick box tuh di sebelah kiri. Setelah di tick box itu setelah tick box itu dicentang, maka teman-teman bisa langsung daftar dan sistem pendaftaran selesai. Cukup sampai di situ. Selanjutnya nanti boleh next, Sabi. Teman-teman seller akan memulai nih perjalanannya sebagai penjual baru. Nah, setelah tadi teman-teman melakukan mendaftar melalui website atau M-site atau seller app, teman-teman akan diminta untuk melengkapi alamat toko. Kenapa perlu alamat toko? Karena ingat, salah satu benefitnya kita adalah gratis atau subsidi ongkos kirim kepada customer-nya teman-teman nanti. Nah, untuk bisa menghitung subsidi ongkos kirim, maka kita perlu tahu origin dari pengirimannya. Jadi teman-teman harus mengisi alamat tokonya, alamat gudang tokonya di mana. Lalu teman-teman bisa langsung upload SKU saat itu juga. Jadi kalau udah siap nih produknya, daftar sekarang, lengkapi alamatnya dan langsung upload produknya. Lalu untuk tetap bisa berjualan di Lazada, teman-teman harus melengkapi dokumen informasi yang tadi saya sampaikan. Kemudian dokumen itu akan diverifikasi oleh tim saya. Biasanya ini butuh waktu sekitar maksimal 2 hari kerja. Tapi kalau lagi working days itu cuma 1 hari kerja. Maksudnya nggak ada tanggal merah ya, atau bukan weekend. Nah, itu cukup 1 hari kerja. Nah, kalau misalnya teman-teman di-reject nih atau ditolak aplikasinya, maka 2 hal yang tadi saya sebutkan, identitas harus sama dan ada fotonya, itu tidak sesuai gitu. Lalu setelah akun terverifikasi, teman-teman seller bisa langsung berjualan di Lazada gitu. Cukup 1 kali aja memverifikasi akun ini gitu. Selanjutnya Mas Abi, ketika kita udah siap, akunnya sudah terverifikasi, nah maka teman-teman seller itu akan melalui yang namanya masa inkubasi. Nah, ada 3 pelatihan penting yang harus teman-teman ikuti. Nah, pelatihan penting ini ada di 2 training yang tadi saya sampaikan. Di episode 1 dan episode 2, pelatihan seller baru di Lazada. Kita akan menjelaskan nih, apa sih strategi konten produk yang baik, gimana caranya kita meningkatkan penjualan, dan apa yang kita perlu lakukan untuk pengelolaan pesanan yang baik, untuk operasional yang baik. Seperti itu. Next. Saya rasa sampai di sini aja sih slide dari saya. Yang terakhir, ini adalah inkubasi penjual baru. Jadi inkubasi yang tadi saya cerita, kita punya proses 90 hari. Jadi proses pertama adalah untuk 2 minggu pertama, lalu 2 minggu kedua, lalu kita bagi masing-masing punya journey-nya sendiri-sendiri. Jadi kita akan tetap bantu teman-teman, dan kalaupun teman-teman butuh bantuan, kita punya help center, kita punya partner service, partner customer care, partner seller center yang akan membantu teman-teman untuk semua pertanyaannya.
Seperti itu. Nah, kalau teman-teman baru ataupun teman-teman yang udah join di Lazada dan masih ada pertanyaan, boleh langsung di-share ya di Zoom group. Nanti saya masih akan bantu jawab. Kayaknya udah, Bi, dari saya. Oke, terima kasih banyak David untuk sharingnya. Wah, teman-teman mungkin yang masih belum tahu terkait bagaimana cara berjualan di Lazada, masih banyak dapat insight ya. Nah, mungkin nih ada beberapa ya pertanyaan dari seller yang tadi baru datang mungkin, atau misalnya ada pertanyaan, kan tadi banyak disebutin beberapa support ya di Lazada yang mereka bisa dapat. Contohnya Lazada Club, Lazada University gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya di Lazada Club sendiri, cara gabungnya gimana sih? Kalau ada seller yang belum gabung? Kalau untuk menikmati feature dari Lazada tentu harus jadi penjual Lazada dulu ya. Jadi kalau mau gabung menjadi member dari Lazada Club, berarti harus punya identitas toko dulu. Jadi kalau di Lazada kita sebutnya Seller Center ID. Nah, nanti ada linknya lagi nih untuk join di Lazada. Nah, biasanya di email komunikasi dari kami, dari tim seller sign up, kita akan ada tuh linknya untuk join Lazada Community. Bahkan kayak setiap 1 minggu sekali deh, kita punya rutin komunikasi melalui pop-up. Nah, di situ teman-teman bisa langsung tuh join. Gimana caranya join untuk Lazada Club gitu. Jadi sesuaiin sama kotanya. Tapi kalau Lazada University hanya perlu masuk ke Seller Center. Ketika teman-teman udah masuk Seller Center, kita langsung punya tuh tampilan Lazada University, di mana teman-teman bisa langsung belajar. Mau pilih topik apa yang mau dipelajarin. Atau kalau yang mau ikut interactive session, setiap hari tim Lazada University itu punya training. Gitu. Trainingnya pakai live person gini, bukan rekaman. Jadi kita ada interactive session seperti ini juga. Gitu. Kuncinya adalah harus jadi penjual Lazada. Kalau nggak jadi penjual di Lazada, tentu nggak bisa menikmati ekosistem ini lah, gitu ya. Gitu. Oke, terus mungkin untuk teman-teman yang baru join nih, kira-kira atau juga untuk seller-seller yang lain atau teman-teman yang lain, kira-kira boleh nggak sih sharing sedikit kira-kira di akhir tahun nanti Lazada mau siapin apa sih kira-kira? Apa sih yang bisa di expect dari BTW Lazada untuk teman-teman seller? Jadi untuk persiapan campaign akhir tahun nih. Betul. Oke, kalau untuk persiapan campaign akhir tahun udah pasti kita akan memastikan bahwa penjual baru itu bisa langsung ikut ke mega campaign 11-11 dan 12-12. Tapi syaratnya adalah harus punya produk minimal 30, Mas Abi. Karena kalau produknya cuma 10, pasti akan tenggelam nih sama penjual-penjual lain. Gitu. Tapi kalau produknya udah bisa 30, kita 30 jenis produk ya, bukan 30 varian. 30 jenis produk. Nah, di situ kita akan ngebantuin teman-teman untuk bisa dapetin lebih banyak lagi traffic kalau teman-teman bisa participate di acara campaign 12-12-nya itu. Jadi itu yang pertama, kita punya eligible campaign gitu. Jadi teman-teman pasti bisa join campaign. Yang kedua, kita punya yang namanya free shipping. Nah, free shipping ini kita akan ajarin nih teman-teman, apa sih yang perlu kita lakukan supaya menarik customer-nya. Nah, menarik customer ini udah pasti free shipping. Siapa sih yang nggak senang free shipping? Saya mau belanja makanan aja cari yang mana gratis ongkos kirim, ya kan? Yang mana ada promosi. Nah, kita akan memastikan bahwa teman-teman yang baru ini juga punya kesempatan untuk bikin promosi-promosi ini. Dan promosi ini tanpa ada biaya tersembunyi. Ketika aku mau kasih teman-teman shipping dari Lazada, subsidi ongkos kirim dari Lazada, itu juga udah langsung kita kasihnya ke teman-teman tanpa biaya tersembunyi. Ketika teman-teman mau kasih ongkos kirim ke seller, subsidi ongkos kirim ke seller, itu juga langsung tanpa ada biaya tersembunyi. Jadi semuanya transparan, gitu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga kita juga punya yang namanya live streaming. Gitu. Jadi teman-teman bisa langsung, nggak perlu join, nggak perlu nunggu 90 hari, nggak perlu nunggu punya key account manager
untuk bisa live streaming di Lazada. Semua langsung bisa live streaming di Lazada. Bahkan penjual baru. Gitu. So, menuju 12.12, menuju 11.11 pasti banyak gimmick dari Lazada Indonesia. Banyak iklan di TV, banyak iklan di Facebook, di Instagram, di YouTube gitu ya. Nah, ini juga kesempatannya teman-teman untuk ngeiklan nih di halamannya Lazada. Ngiklannya gimana yang tadi? Bikin live streaming gitu. Supaya bisa dapat nih vibe-nya, supaya dapat traffic-nya, supaya dapat customer-nya. Kayak gitu Mas Abi. Oke, nah teman-teman buat yang udah join di Lazada, ayo yang tadi Mbak Fitri bilang, siapin produk variety-nya lebih banyak lagi untuk bisa dapetin traffic lebih banyak karena di 11.11, 12.12 Lazada akan all out dan kita akan coba untuk mendatangkan traffic sebanyak-banyaknya dan ini teman-teman bisa ngambil kesempatan ini sekarang gitu ya. Nah jadinya untuk seller-seller yang belum mencapai produk varian yang tadi Mbak Fitri bilang 30, coba ditambah. Coba di riset lagi kira-kira produk apa yang menarik untuk customer dan coba di upload produknya di toko-toko teman-teman. Kemudian buat yang belum gabung, ayo kita gabung terus biar ikut juga kemeriahan 11.11 dan 12.12 nanti di Lazada. Oke Mbak Fitri, makasih banyak untuk sharingnya. Nanti kalau misalnya memang ada teman-teman yang mau ditanyakan lagi, ya bisa ditaruh di chatnya. Jadi nanti Mbak Fitri bisa bantu jawab. Gitu. Oke. Ada satu pertanyaan sih ini, Mas Abi. Ada pertanyaan? Sorry, ada satu pertanyaan dari Pak Yanuar. Oke. Pertanyaannya adalah untuk 8 benefit yang tadi di awal, yang di awal tadi akan berlangsung berapa lama ya sejak awal daftar? Sebenarnya benefit itu kita langsung kasihin justru dari pertama sampai selamanya teman-teman jualan di Lazada. Gitu. Efektifnya adalah kenapa saya bilang itu benefit? Karena biasanya hal-hal yang saya sebutkan tadi itu nggak bisa diterima oleh teman-teman seller, teman-teman yang baru bergabung di platform lain. Tapi di Lazada semua benefit itu tadi kita langsung sampaikan di awal, gitu. Jadi tidak ada batas berlaku punya benefit itu. Cuma memang kalau misalnya teman-teman ngerasa bahwa kok aku nggak bisa ya Mbak dapat logistik yang di pick up gitu, aku cuma bisa dapatnya di drop off. Nah berarti ada beberapa ketentuan yang belum terpenuhi nih dari teman seller gitu, dari rekan seller gitu. Berarti harus ada lagi yang ditingkatkan untuk penjualannya untuk bisa nyampe ke level yang lebih tinggi. Tapi benefit itu tadi adalah kita kasih dari benar-benar hari 0. Hari 0 itu hari ini sign up, hari ini langsung dapat benefitnya gitu. Jadi ini kesempatan yang nggak boleh dibuang sih sama teman-teman seller yang belum bergabung di Lazada Indonesia. Gitu. Okay. Semoga cukup membantu jawabannya. Yes. Oke, terima kasih banyak Mbak Fitri untuk waktunya. Oke. Sekarang kita akan lanjut ke sharingnya dari Mas Andre Yusuf, yaitu dari tim Jubelio. Kira-kira sebenarnya pengen jelaskan apa sih sebenarnya Jubelio itu, apa sih yang bisa Jubelio kasih support ke teman-teman seller. Sebentar kita panggil orangnya dulu ya. Halo. 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 Halo Mas Andra, apa kabar? Halo Abi, apa kabar? Baik. Halo semuanya. Gimana, sehat-sehat selama ini? Ya, alhamdulillah ya, semuanya juga sehat. Semoga sehat ya. Jadi thank you banget buat Lazada, Mas Abi dan Mbak Fitri ya tadi ya sebelumnya. Ini aku ngerasa ya feel back to home ya gitu. Ya. Jadi kalau yang belum tahu, saya sebenarnya
Saya Andre Yusuf, saya salah satu co-founder di Jubelio dan menjadi commercial officer di Indonesia. Sebatas ini aja ya, kita perkenalan. Kalau sebelum kenal kan kita tidak bisa belum tahu gimana. Mungkin kalau misalnya untuk teman-teman yang mau menyalakan videonya biar lebih into juga silakan gitu. Jadi secara journey ya dulu kenapa aku bilang tadi feel like back to home gitu. Jadi kayak aku tuh 10 tahun di marketplace. Salah satunya aku juga alumni alma mater dari Lazada di batch 1 di 2013 dan 2014 gitu. Jadi kenapa aku antusias karena ya merasa dengan Lazada ada emosi tersendirinya lah gitu, karena Lazada salah satu dari journey karirku sampai aku sekarang di Jubelio gitu. Oke. Bisa kita mulai berarti ya? Ya, silakan Mas. Ya, oke. Jadi sekarang karena kita sekarang mau menghadapi Harbolnas ya, yang biasanya tadinya hanya di 12-12 dulu, di 2013-2014 Harbolnas terjadi hanya di 12-12, sekarang terjadi dari 9-9, 10-10, 11-11, dan puncaknya di 12-12 gitu. Karena kenapa? Mungkin karena demand-nya dan ininya besar gitu. Jadi di sini kita akan bahas bagaimana mengoptimalkan Harbolnas dengan Jubelio. Kenapa kita harus mengoptimalkan Harbolnas gitu? Karena ya salah satunya order itu meningkat sampai 4 kali lipat itu gitu. Jadi kenapa kita bahas ini, kita mengoptimalkan karena pengalaman aku juga dulu bekerja di salah satunya di Lazada atau di marketplace lain sebagai seller acquisition, ketemu seller itu problemnya sama sebenarnya inventory stok, terus proses order, terus mereka kewalahan dari kadang-kadang cross selling atau cross stock gitu. Jadi ya terjadilah Jubelio seperti ini. Jadi Jubelio terjadi ini berdasarkan Jadi Jubelio ini terbentuk berdasarkan experience juga gitu, berdasarkan journey aku dan dari pengalaman seller-seller juga sih sebenarnya. Oke, next Fabi. Oke, jadi kita bahas kendalanya dulu ya untuk bisnis retail di Indonesia saat ini. Gitu. Jadi yang pertama mengelola integrasi dengan marketplace. Gitu. Karena berdasarkan pengalaman, seller itu nggak hanya buka di satu marketplace. Gitu. Kedua, mengelola pesanan dari semua channel penjualan. Gitu. Jadi kalau mandatorinya kalian harus membuka dashboard masing-masing marketplace untuk memproses channel memproses dari order dari semua channel penjualan gitu. Dan yang ketiga mengintegrasikan operasional offline dan online. Jadi kalian harus menyisikan di gudang antara stok offline dan online itu harus dipisahkan. Sedangkan di Jubelio ini kita bisa mengintegrasikannya. Gitu. Next, Mas Habib. Oke, sekarang kita bahas retail omnichannel gitu. Jadi apa sih omnichannel? Gitu. Jadi kita melakukan sinkronisasi dari semua channel penjualan gitu, dari sales channel offline, online gitu. Jadi online kita ada marketplace, ada web store, terus misalnya ada social commerce itu, dan untuk sales channel offline-nya itu ada ada offline, ada POS itu stoknya itu menjadi satu data yang tidak terpisahkan atau tunggal gitu. Jadi kalian tidak harus memisahkan antara stok offline dan online. Jadi omnichannel ini sebenarnya sudah berkembang di China terutama 2014 gitu, tapi di Indonesia ini baru
sekitar 2017 dan sekarang udah mulai growth gimana, dan 2020 ini orang udah aware dengan multi channel ya, belum omni channel gitu. Jadi kenapa omni channel ini terbentuk? Ini ya aku agak flashback sedikit karena pergerakan di bidang digital yang mulai semakin meningkat, internet. Jadi belum ada yang mengalahkan internet gitu. Jadi pedagang konvensional atau brand konvensional yang biasanya berjualan offline, mereka udah harus mengadopsi penjualan dari digital ini gitu. Kalau tidak, mereka akan ketinggalan. Maka terjadilah omnichannel. Ini salah satu inisiatif dari mereka untuk tetap bisa bersaing di pasar gitu. Jadi dengan mengadopsi omnichannel ini gitu. Next Pak Abi. Oke, ini aku bahas tentang Jubelio ya. Kita start build dari 2016, kita terus dari 2016 sampai 2018, kita selama 2 tahun itu kita develop dulu. Karena kenapa? Karena feature-feature di Jubelio itu yang tadi aku bilang, kita omnichannel, kita mengintegrasikan dari beberapa elemen aplikasi itu menjadi satu dashboard, at least dari purchase order ke supplier, terus penerimaan barang, terus inventory stock, inventory management, inventory order, terus accounting pun kita ada, sampai report-report dan analisa data penjualan gitu. Jadi kenapa kita lama sekali, kenapa 2016 2018 kita memutuskan hard selling? Sebenarnya 2017 kita mau memutuskan hard selling. Tapi kenapa belum? Karena kita kita belum pede dengan produk kita yang at least sebenarnya waktu itu baru 50-60% itu Jubelio bisa jalan gitu. Tapi maksudnya ya makanya kita memutuskan untuk 2017 itu kita kita develop lagi, kita tanggalin dulu lagi aja, kita belum hard selling. Ya karena kita mau datang ke pasar dengan solusi, bukan dengan masalah lagi gitu. Jadi kita memutuskan 2018 tepatnya di Agustus kita hard selling, kita datang. Maksudnya ya aku nggak bisa mengklaim Jubelio itu 100% itu akan smooth ya, karena this is the system. Walaupun sedikit pasti ada bugs-nya. Tapi at least 80-90% Jubelio itu works untuk sampai sekarang. Dan feature-feature kita pun juga tiap bulannya tuh bertambah berdasarkan experience dari seller-seller gitu. Jadi thanks buat seller-seller yang udah percaya dengan Jubelio dari awal kita hard selling sampai sekarang. Inputannya itu Jubelio berkembang sekarang berdasarkan bukan dari internal Jubelio sendiri ada, tapi itu ya 50-60%-nya berdasarkan customer experience gitu. Oke, next. Oke, jadi ini tadi aku bilang ya, Jubelio software omnichannel management berbasis cloud yang mengintegrasikan tadi aku bilang channel offline dan online, inventory management, order management, point of sales kalau kalian aplikasi kasir, logistik provider, dan sistem accounting terpadu gitu. Dan sebenarnya ada lagi, ini ada data analisis dan report-report penjualan, report keuangan, itu semuanya ada di Jubelio dalam satu platform gitu. Oke, next Mas Abi. Oke, keuntungan kalau omnichannel di sini ya udah otomatis seluruh operasional bisnis retail dari semua sales channel itu menjadi satu dashboard. Kalian nggak perlu lagi buka website sampai yang kecil-kecil seperti itu ya, dulu berdasarkan experience customer kita gitu. Kalian cukup di Jubelio, order OMS yang masuk di Jubelio, pick, pack, and ship, sampai cetak shipping label dan print invoice-nya pun bisa by Jubelio, get number receipt pun juga by Jubelio gitu. Dan ya udah pasti ya, FVC waktu karyawan dan biaya. Dan setelah operasi sebenarnya kan intinya untuk berjualan, kita sebelum berjualan, operasional kita dulu kita benahi.
Kalau operasional kita berantakan, bagaimana kita mau growth gitu? Kita bisa mau fokus ke sales, karena ujung-ujungnya bisnis sebenarnya kan sales gitu. Jadi setelah kita operasional kita itu udah smooth, kita bisa fokus terhadap penjualan dan bagaimana marketing, apalagi di marketplace ini persaingan itu semakin ketat ya gitu. Jadi maksudnya ya makanya kenapa Jubileo itu hadir ya sebenarnya untuk membantu operasional kalian gitu. Oke, next one Habib. Oke, ini integrasi beberapa channel penjualan kita gitu. Kita udah terintegrasi dengan marketplace, salah satunya Lazada, dan kita ada Jubileo Store, itu web store. Jadi kalian misalnya yang pakai berlangganan Jubileo, udah langsung kita buatkan website sendiri atau web store sendiri dengan domain toko Anda sendiri gitu. Jadi itu menjadi salah satu sales channel penjualan. Dan kita juga udah ada Jubileo POS, ada accounting, dan ada Jubileo Fulfillment. Jubileo Fulfillment ini tapi kita kerjasama dengan beberapa pemain fulfillment yang udah sistem terintegrasi WMS mereka dengan Jubileo gitu. Jadi di sini yang aku tekankan, ini akan menjadi satu ekosistem gitu. Jadi sebenarnya channel kalian itu sekarang bertambah ya dari marketplace, terus dari kalian ada web store sendiri, dari POS ini, dan inventory-nya itu menjadi satu gitu. Jadi ketika ada penjualan dari marketplace semua marketplace atau salah satu marketplace, itu akan berkurang di marketplace lainnya, di web store dan di toko offline kalian gitu, dan sudah langsung terinput di accounting Jubileo di dalam satu dashboard gitu. Oke, next one lagi. Oke, ini salah satu fitur kita ya, beberapa fitur kita ini mengelola produk. Ini sebarkan produk Anda beberapa channel penjualan dengan lebih cepat. Jadi kayak upload produk nggak perlu lagi di masing-masing back end marketplace atau sales center. Cukup di Jubileo, kalian pilih mau jualan di sales channel mana atau di marketplace mana, itu tinggal dipilih aja. Stoknya karena yang paling penting ini SKU-nya ya. Kalian kadang itu seller yang aku lihat stock keeping unitnya ini atau SKU ini tiap sales channel itu berbeda gitu. Padahal SKU ini sangat-sangat mungkin terlihat agak sebenarnya, tapi sangat-sangat penting karena dengan dari SKU ini kalian bisa mengetrack itu produk kalian itu sampai sejauh mana gitu. Jadi maksudnya ya aku sarankan, maksudnya karena sudah pakai sistem gitu, dan pakai sistem atau nggak pakai sistemnya, SKU itu sangat-sangat penting gitu. Jadi soalnya Jubileo juga maksudnya membaca order itu berdasarkan SKU gitu. Terus yang kedua kita ada fitur bundling, jadi nggak perlu lagi maksudnya membuat bundling di dashboard marketplace. Di Jubileo pun juga kita bisa. Jadi misalnya mau produk A, produk B itu stoknya 10, misal produk A cuma ada 5, produk B ada 10, itu akan dibanding dan menjadi SKU baru ya. Dan Jubileo itu akan otomatis membanding stoknya itu produk yang paling rendah gitu. Misalnya tadi ada produk A5, produk B10, berarti yang bisa dibanding hanya 5 gitu. Ketika ada penjualan itu akan memotong langsung anak-anaknya gitu, bukan dari SKU bandingnya itu tersebut gitu. Oke, terus kita ada variasi dapat diberlakukan sesuai keadaan channel penjualan gitu. Kita udah bisa berdasarkan color dan size gitu. Oke, next Mas Habib. Dan ini juga fitur kita melalui persediaan. Ya tadi aku sudah mungkin agak mention sedikit. Pastikan SKU pada setiap produk sudah terisi dan tepat di semua channel penjualan, karena Jubileo itu membaca order berdasarkan SKU. Jadi OMS atau Order Management System, semua order dari semua channel penjualan itu akan masuk ke Jubileo semua gitu.
Terus sinkronisasi stok berdasarkan SKU memudahkan seller dalam monitoring produk di seluruh channel penjualan. Gitu. Terus mampu mengakomodir lebih dari 1.000 gudang, kita udah bisa multi warehouse. Ya, jadi misalnya barang masuk itu langsung ke gudang pusat. Itu bisa terus mungkin stok untuk flash sale di Lazada, itu aku bisa bikin multi warehouse. Ini nggak harus fisik ya, bisa virtual. Dan mau mengamankan stok untuk flash sale di Lazada, itu bisa di transfer dari gudang pusat ke gudang Lazada virtual. Jadi yang gudang Lazada ini sama flash sale ini nggak mengganggu penjualan dari sales channel lainnya yang di gudang pusat ini. Gitu. Kita udah support untuk multi warehouse itu. Dan feature barcode memudahkan daya kita untuk inbound dan outbound kita udah ada. Jadi barang masuk tinggal di scan, barang keluar pick pack and ship-nya. Untuk double check-nya lagi kita udah bisa di scan, dan voice-nya itu kita bisa di Jubelio itu kita bisa customize. Jadi setelah pas courier datang itu mereka tinggal scan, dari JOB berubah menjadi SKU, ke Jubelio berubah, langsung kita nge-push ke marketplace gitu. Next, Mas Abi. Oke, ini yang tadi aku bilang bahwa pesanan juga ya, ini contohnya seperti ini. So, pesanan akan terpusat pada satu dashboard, jadi semua pesanan akan masuk di Jubelio semua. Proses pesanan mulai dari konfirmasi, cetak faktur, label pengiriman, kode booking kurir, hingga tahap selesai cukup melalui satu dashboard. Tadi aku mention. Bahkan Anda bisa menentukan template Anda untuk label pengiriman, jadi di Jubelio itu kita bisa customize ya, jadi kalian mau biasanya kan sekarang pakai print thermal atau desainnya mau seperti apa, itu di Jubelio itu bisa customize ukurannya, itu untuk menghemat kertas, itu bisa di Jubelio, bisa di customize gitu. Dan feature batal dan retur pun juga masuk ke Jubelio gitu. Jadi maksudnya selama ini mungkin ya experience kalian kalian hanya mendapatkan notifikasi untuk retur berdasarkan by email, tapi keadaan realnya barang kalian itu tidak balik ke gudang kalian gitu. Jadi kalian bisa di sini ada datanya untuk retur dari marketplace sendiri gitu. Jadi kalian bisa tracking lah yang retur, karena lumayan kalau misalnya returnya lumayan yaitu sangat mengganggu cash flow ya menurut aku ya gitu. Oke, next Mas Adi. Oke, yang ini aku bilang tadi mengelola keuangan, kita ada accounting-nya. Ya, kita bisa buat faktur sendiri untuk pembelian produk terhadap pemasok dan melakukan penerimaan barang untuk mendapatkan stok pada gudang. Jadi kalau misalnya ada reseller yang datang ke gudang dan langsung beli di tempat, itu kita bisa buat faktur manual gitu. Terus pantau setiap tagihan mulai dari yang telah selesai, belum lunas, ataupun jatuh tempo gitu. Dan pencatatan keuangan akan lebih strategi dan rekon bank. Fitur pelunasan disediakan untuk mempermudah seller. Dan ini maksudnya fitur yang salah satu mungkin bisa kita banggakan. Jadi saldo kalian di marketplace atau di seller kalian itu akan terlihat di Jubelio. Jadi ketika kalian tarik dana itu di marketplace, misalnya contoh di Lazada, dulu aku 2 minggu, sekarang 1 minggu atau 2 minggu lah gitu. Kalian kan akan dapat settlement reportnya itu kan. Di Jubelio itu biasa, accounting kalian biasanya itu kan mungkin satu-satu ya untuk yang udah dibayar untuk nomor ini udah. Jadi di Jubelio itu tidak perlu. Jadi settlement report yang dikasih dari marketplace itu langsung diimport aja ke Jubelio. Jubelio akan merekonnya itu sendiri. Jadi nanti ketahuan selisihnya. Jadi kita membacanya berdasarkan nomor order gitu. Jadi nanti ada nilai dari marketplace berapa, nilai dari Jubelio berapa, selisihnya berapa. Gitu. Jadi kalian tidak perlu manual lagi itu untuk cek satu-satu gitu. Itu sangat-sangat memakan waktu gitu. Oke, next Pak Habib. Ya, ini yang aku tadi bilang ya, laporan kita bisa ini 360 ya, analisa data penjualan berdasarkan penjualan kalian. Ini bisa diputar-putar, kalian
misalnya mau ngelihat berdasarkan penjualan produk produk A ini lakunya di bulan apa, di hari apa, di jam berapa, ini berpengaruh untuk kalian marketing sih, untuk ads. Jadi kalian tidak salah, at least kalian udah punya data lah untuk menganalisa. Oh, produk A ini ternyata bagusnya di campaign di jam 9 atau jam 10 gitu untuk produk ini gitu maksudnya gitu. Jadi kalian udah ada datanya di sini gitu. Jadi maksudnya ya Jubelio itu udah ngerekam semua penjualan, jadi bisa tahu lah gitu. Oke, next. Ini yang lainnya ya, beri akses kepada setiap pegawai sesuai dengan undang-undang dan ini unlimited ya. Jadi kalian kalau misalnya mau memberikan akses ke orang gudang itu hanya bisa melihat pick, pack, and ship-nya aja. Terus misalnya merchandiser mereka hanya bisa melihat stoknya aja gitu. Dan terus perbesar target Anda dengan membuka lebih dari satu channel penjualan. Ya ini kita juga salah satu fitur kita udah bisa multi store. Jadi kalian bisa buka satu marketplace, lebih dari satu satu toko di dalam marketplace gitu. Jadi Jubelio udah support seperti itu. Dan perkuat keberadaan retail dengan integrasi toko fisik, POS, dan web store. Dan nantinya ini sebenarnya menjadi ekosistem yang at least bisa boris. Itu nanti Jubelio itu seperti itu, akan menjadi seperti itu. Jadi antara POS, web store, sales channel marketplace, terus misalnya ada sales channel lain dari seller atau dropshipper, itu akan terintegrasi semua. Nanti akan bisa menjadi boris yang at least sebenarnya ketika ada penjualan di marketplace itu bisa di web store itu bisa pick up in store-nya ditentukannya misalnya di dekat rumah kalian gitu, atau returnya juga bisa di kalian, itu nanti itu juga bisa seperti itu gitu. Next tadi. Oke. Jadi segitu aja buat dari saya. Mungkin kalau misalnya ada yang bertanya itu ada di kolom chat, itu ada tim sales kita nanti atau masuk kalau kita bisa ada free trialnya itu selama 3 hari kalau mau melihat dashboard kita gitu, seperti itu sih. Gitu. Paling gitu Mas Abi. Oke, terima kasih banyak Mas Andra untuk sharingnya. Semoga teman-teman yang mendengarkan juga mendapat benefit kira-kira ternyata juga itu sangat membantu operasional teman-teman gitu. Nah, tapi nih Mas Andra kalau misalnya ada kan ini untuk integrasi beberapa toko di beberapa marketplace gitu kan ya. Kalau misalnya saya jualan di satu marketplace doang tapi punya 5 toko gitu, bisa nggak ya? Bisa. Tadi kan harus bilang kita bisa multi store. Oke. Oke, terima kasih banyak Mas Andra untuk sharingnya. Nah, mungkin berikutnya kita akan undang lagi. Tunggu sebentar. Sepertinya ada pertanyaan dari ini. Ada. Oke, sekarang kita bisa undang lagi pembicara berikutnya, yaitu salah satu seller dari Lazada dan juga pengguna dari Jubelio untuk kita cari tahu pengalaman dia selama ini menggunakan berjualan di Lazada atau menggunakan layanannya Jubelio. Oke, Mas Andra, terima kasih banyak untuk sharingnya. Kita akan lanjut ke Mbak Vira. Kita undang dulu Mbak Viranya. Halo Mas Halo Abi. Mbak Vira, apa kabar? Baik, Mas Abi gimana nih sama teman-teman semuanya gimana? Apa kabar semuanya? Pasti ya, semua yang lain sehat. Kita
kita juga selalu menjaga jarak, dan juga kenapa kita juga melakukan ini supaya kita teman-teman terus mendapatkan ilmu dan juga tetap jaga dengan kesehatan gitu. Oke teman-teman, kenalin ini Mbak Kira ya, kita paginya ya. Iya, panggil Ya. Vira aja. Iya, Vira jadi sudah salah satu seller di Lazada dan salah satu top seller juga di kita dan juga pengguna di Belio. Nah, ini kita sebenarnya cuma pengen tanya jawab aja ya, sharing-sharing pengalaman. Iya, boleh. Mbak Kira selama ini berjualan di Lazada, terus bagaimana pengalamannya di Lazada, kemudian boleh sharing juga kira-kira selama ini penggunaan Jubelio seperti apa gitu. Nah, Mbak, kalau boleh jelasin kapan sih pertama kali jualan online? Ya, jadi dulu pertama kali saya jualan online itu dari tahun 2013. Jadi awal-awal saya perkuliahan gitu. Tapi kan kalau dulu kan marketplace belum marak ya di Indonesia. Yang terkenal tuh masih platform sebelah. Nah, cikal bakal kelontong unik itu ya emang dimulainya tuh dari platform sebelah. Terus saya ke Facebook. Terus dulu kan zaman tuh BBM ya. Jadi saya biasa broadcast tentang jualan saya di BBM itu gitu. Oke. Jadi pertama kali jualan dari kuliah ya? Iya, betul, dari perkuliahan. Kalau boleh tahu jualan apa aja sih kelontong unik ini? Jadi tuh kelontong unik itu tuh jual berbagai macam aksesoris yang lucu-lucu sih, yang gemes-gemes. Tapi emang spesialisasi kita tuh di aksesoris handphone. Nah, kalau dengar aksesoris handphone, pasti orang-orang connect-nya tuh, oh, kelontong unik jualan tempered glass ya, jualan casing-casing standar ya. Nah, enggak, kelontong unik itu tuh beda daripada yang lain dong. Nah, kita itu tuh mainnya di niche marketnya, jadi kayak pop socket, eye-ring, pelindung pencung kabel, casing, terus ada cable pouch juga. Banyak sih, makanya nih teman-teman seller semuanya boleh dong mampir ke toko kelontong unik, terus kepoin deh kita jualan apa. Habis mampir jangan lupa belanja ya. Kalau saya masa jadi jualan ya saya. Gak apa-apa. Oke, jadi sekarang udah banyak channel ya yang dipakai ya untuk berjualan ya. Total sekarang ada berapa channel sih yang dipakai untuk jualan kelontong unik? Online ya. Ada berapa ya, sekitar mungkin 5 ya, 5 ya? place gitu. 5 ya? Dan semua aktif semua ya berarti ya? Iya. Oke. Nah, kalau boleh tahu pertama kali jualan di Lazada kapan? Sebenarnya sih kita tuh udah regis Lazada itu dari tahun 2016, Mas Abi. Cuman baru aktifnya itu di tahun 2018. Kita emang agak rada nyesel sih, baru aktifnya di tahun 2018. Kenapa nggak dari dulu? Soalnya ternyata Lazada tuh ramai juga ya, gitu. Karena apalagi ada fitur COD-nya kan, jadi wah mantap. Oke, jadi selama pertama kali daftar itu tahun 2016, tapi baru aktif banget lagi tahun 2018 ya? Ya betul. Oke, jadi sampai sekarang. Nah, kalau boleh tahu, ceritain dong achievement apa sih ketika jualan di Lazada? Achievement dari Lazada ya, jadi waktu itu ingat banget waktu mega campaign tahun lalu 99 itu kan lagi mega campaign ya Lazada. Nah, kita tuh kelontong unik tuh nggak nyangka banget masuk sebagai pemenang Best Basket Size Strategi. Ini nggak nyangka banget sih, dengan persaingan yang ada, ternyata kelontong unik tuh bisa menjadi salah satu yang terbaik basket size-nya dulu. Gitu. Oh, oke. Jadi basket size berarti orang banyak add to cart. Masukin ke keren. Yes, ya. Betul, add to cart. Betul. Gitu. Nah, kalau boleh tahu coba cerita perbedaan ketika join platform di Lazada dengan yang lain. Perbedaannya itu dulu kita kesulitan untuk melayani customer yang ingin COD tanpa ada minimal pembelian. Nah, waktu itu kita langsung join Lazada, sangat memudahkan kita sih sebagai seller dan customer dalam melakukan transaksi COD. Nah, karena customer kita tuh ternyata tuh banyak juga yang lebih suka COD, Mas Abi, karena lebih banyak yang belum punya rekening mungkin ya, sama mereka tuh lebih suka katanya bayar cash ke kurir aja gitu. Gitu.
Jadi awalnya tuh karena emang pengen ini ya, pengen cobain fitur Iya, COD-nya, terus fitur kemudian COD-nya betul. oke, dan Ternyata banyak customer yang memang banyak ya customer-nya ya. Nah, berarti kan customer yang ingin COD gitu. sekarang kan punya banyak banget nih channel-channelnya nih di untuk kelompok unik. Apa sih yang memutuskan Vira untuk menggunakan Omni Channel kayak seperti sistemnya Jubelio? Nah, sebelumnya sih, sebelum pakai Jubelio itu kita tuh sebenarnya udah pakai 2-3 kali pakai sistem lain gitu ya. Tapi hasilnya tuh nggak sesuai sama yang kita harapkan nih, Mas. Tadinya tuh udah kayak mau nyerah aja deh, nggak usah pakai sistem, karena sistemnya tuh nggak sesuai ekspektasi kita gitu kan. Tapi waktu tahu ada Jubelio, akhirnya mikir dan diskusi sama tim Kelontong Unik, oke deh kita coba deh kita pakai Jubelio ini terakhir deh. Apakah Jubelio oke nih? Tahunya emang pas dicoba tuh mantul Jubelio seperti yang tadi udah Mas Andra sampaikan juga, kita ngerasain sih benefit dari yang Mas Andra tadi jelasin kayak stok dan kayak proses order juga jadi lebih cepat. Tadinya tuh kalau dulu saya ditanya nih sama siapapun ditanya stok barang A di gudang ada berapa ya, jujur saya nggak tahu karena perputaran stok kan lumayan cepet ya, gitu kan. Nah, tapi setelah ada Jubelio semuanya bisa dikontrol. Intinya data jadi lebih jelas, perencanaan bisnis jadi terukur karena angkanya itu udah pasti. Gitu. Oke, jadi biasanya kalau misalnya untuk memutuskan keputusan bisnis gitu ya, penambahan stok itu dilakukan melalui Jubelio juga untuk analisa. Ya, betul. Karena kita juga jadi tahu umur barang itu seberapa. Gitu. Oke. Udah berapa lama sih pakai Jubelio? Sebenarnya Kelontong Unik tuh pakai Jubelio masih tergolong baru ya, masih awal tahun Januari tahun 2020 ini. Gitu. Oke. Jadi baru sekitar 10 bulanan. Oke. Nah, kan kemarin tuh berarti kan dari awal ini kan berarti sudah pernah melewati beberapa campaign-campaign besar tuh, ya kan? Yes. 9 Ramadan juga gitu. Kan biasanya birthday gitu kan. Nah, kan biasa kalau misalnya lagi ada campaign besar kan biasanya orderan jak gitu. Apa sih apa sih keuntungan atau benefit Jubelio ketika masa-masa campaign ini? Ya, benefitnya Jubelio itu tuh benar-benar berpengaruh sekali dalam proses order ya, pastinya seperti yang tadi udah saya sampaikan juga sebelumnya, terus sudah disampaikan juga sama Mas Andra benefit-benefit dari Jubelio. Nah, ini tuh dalam proses orderan itu tuh membantu banget jadi lebih cepat, lebih mudah karena semua marketplace itu bisa terintegrasi jadi satu di dalam Jubelio. Jadi saya nggak perlu tuh buka marketplace, misalnya marketplace A, B, C, saya bukain tab-tab satu-satu, itu tuh udah nggak perlu. Jadi cukup buka Jubelio aja, langsung deh proses ordernya di Jubelio gitu. Terus akurasi stok juga nggak ada lagi tuh cerita over selling. Pokoknya urusan stok Jubelio save us banget sih. Oke. Kalau misalnya untuk penggunaan sistemnya sendiri mudah nggak sih? Berdasarkan pengalaman sendiri? Gampang. Gampang karena kalau misal kita udah pakai Jubelio itu nanti bakalan di training sama dari pihak Jubelio-nya, kita benar-benar dididik dari nol sampai yang tadinya kita nggak tahu apa-apa sampai benar-benar mengoperasiinnya tuh lancar gitu, nggak ditinggal, nggak dilepas sampai kita bisa. Gitu. Oke, nice. Nah, kayaknya sudah lengkap ya, dan waktunya juga kita udah mau mendekati akhir. Nah, sebenarnya untuk pesan-pesan terakhir nih, persiapan Vira untuk 2019 dan 2011 apa, dan kira-kira ada pesan-pesan apa nggak sih untuk teman-teman seller yang nonton sekarang? Oke, jadi kalau persiapan menuju 11, 12 ini pastinya Kelontong Unik siapin stok yang melimpah. Jadi customer nggak usah khawatir kehabisan barang. Terus kita juga sudah menyiapkan SDM yang cukup agar pesanan terproses dengan secepat mungkin sampai ke customer. Terus kita juga suguhin beberapa produk baru supaya customer mampir ke toko kita tuh selalu mendapat experience belanja yang baru. Terus pesan buat semua teman-teman seller, gunain fitur fitur promo di Lazada yang ada karena itu menambah penjualan kalian. Terus boleh cobain pakai Jubelio karena itu bisa bikin proses ordernya jauh lebih cepat dan stoknya akurat.
Baik, makasih banyak Tira buat sharingnya, dan teman-teman, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Dan baik lagi, kalau bisa teman-teman pengen mendapatkan diskon 20% untuk sistemnya Jubelio, mohon untuk di-share informasinya berupa nama, nomor telepon, serta nama tokonya di kolom chat sekarang supaya nggak ketinggalan. Nah, dan ditambah lagi kalau misalnya untuk teman-teman yang mau mendapatkan diskon paketnya Jubelio, cuma tinggal screenshot Zoom partisipasi Anda dalam webinar ini, kirim emailnya ke firani.safitra@jubelio.com dan masukkan detail nama dan nomor telepon. Gitu. Nah, sebelum saya ini akan saya coba tampilkan dulu di sini. Sebelumnya saya pengen mau terima kasih dulu untuk Tira yang udah mau meluangkan waktunya di sini. Semoga sukses juga di campaign besar nanti. Semoga ordernya makin melimpah, makin banyak, dan cuannya juga makin banyak. Dan saya ucapkan juga terima kasih buat Mbak Fitri dan Mas Andra untuk waktunya juga untuk sharing di sini. Oke teman-teman, sekian dari kami. Terima kasih banyak yang sudah datang di acara ini. Dan kalau misalnya mau ada pertanyaan dan juga absen, silakan ditaruh di kolom chatnya, dan saya akan kasih lihat. Saya akan tetap share screenshot ini untuk teman-teman tetap mencatat gimana caranya untuk dapetin diskon 20% dari Jubelio. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi.